semuanya, hari ini saya akan membagikan cara mengajar yang seru dan menyenangkan, yaitu metode storytelling. Yuk saksikan videonya sampai akhir ya. Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Selamat pagi anak-anak ibu. Baik, sekarang kita mau memulai proses pembelajaran kita ya. Judul besar pembelajaran kita pada pagi hari ini atau topik pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Firman Tuhan berkuasa. Sebelum itu anak-anak, yuk kita buka ayat Alkitab kita dulu. Kita mau membaca firman Tuhan ya, yang terambil dari Mazmur pasal 147 ayat 5. Di mana bunyinya berkata, "Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga." Nah, anak-anak, ibu mau kasih lihat, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ini gambar lilin. Nah, anak-anak, lilin tidak bisa hidup tanpa korek api. Nah, mungkin ada yang bilang, bisa kok lilin hidup tanpa korek api pakai kaca pembesar. Nah, bisa ya. Bisa kalau diusahakan. Nah, anak-anak, api lilin tidak bisa menyala tanpa korek api. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita kalau api bisa menyala tanpa korek api loh anak-anak. Nah, seperti apa? Nah, sebelum itu di dalam ayat Alkitab ada tokoh yang bernama Nabi Elia. Oh Di mana yang terdapat di 1 Raja-Raja ayat 18 pasal 18 ayat 1 sampai 39. Nah, sebelum itu anak-anak, Elia dipelihara Tuhan melalui janda di Sarfat. Nah, setelah itu dari Sarfat, Tuhan memimpin Elia kemana anak-anak? Ke Gunung Karmel. Nah, itu anak-anak, pada waktu itu ada raja yang bernama Raja Ahab, di mana raja ini adalah raja yang tidak taat kepada Tuhan, di mana pada saat itu kekeringan sudah mulai berlangsung selama 3 tahun. Tidak ada hujan, tidak ada makanan, semua orang menderita. Oh my god. Di mana pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia, di mana Allah berkata kepadanya, "Elia, waktunya sudah tiba. Pergilah kepada Raja Ahab, dan aku akan menghentikan kekeringan ini." Nah, anak-anak, kemudian Elia pergi menemui Raja Ahab yang jahat dan yang menyembah dewa Baal itu. Nah, di mana pada waktu itu bukannya Raja Ahab mengaku dan minta maaf ya anak-anak, di mana dia mau menyalahkan Elia. Di mana ia berkata, "Kamu yang membawa bencana ini kepada bangsa Israel." Nah, siapa di sini yang suka dia sudah buat kesalahan, tapi dia menyalahkan temannya, bukannya dia ngaku dan jujur dan minta maaf sama temannya. Itu tidak baik ya anak-anak. Nah, Elia menjawab dengan tegas apa yang menyebabkan bencana kekeringan yang terjadi di tanah Israel. Di mana Elia berkata, "Bukan aku yang membawa bencana ini, Raja. Kekeringan terjadi karena engkau dan bangsa Israel telah berpaling dari Tuhan dan menyembah Baal." Elia kemudian menantang Ahab. Nabi Elia berkata, "Ayo, kumpulkan seluruh bangsa Israel bersama dengan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Kita akan melihat siapa yang benar-benar Allah yang sejati." Nah, ternyata Raja Ahab setuju anak-anak. Nah, lalu ia memerintah seluruh Nabi Baal
dan rakyat Israel untuk berkumpul di Gunung Karmel. Mereka semua penasaran siapa ya yang menang, Tuhan atau Baal. Nah, di mana Nabi Elia berkata kepada bangsa Israel yang ada di situ, "Berapa lama lagi kalian akan bimbang di antara dua pilihan? Jika Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Tetapi jika Baal itu Allah, ikutlah dia." Nah, tantangan Elia memberikan persembahan ya anak-anak, korban bakaran di mezbah tanpa menyalakan api. Nah, di mana Elia berkata, "Ini yang akan kita lakukan. Kalian nabi-nabi Baal akan membangun mezbah untuk Baal, dan aku akan membangun mezbah untuk Tuhan. Kita masing-masing akan menaruh kayu dan seekor lembu di atas mezbah, tapi kita tidak boleh menyalakan api. Kita akan berdoa kepada dewa kita masing-masing, dan siapapun yang menjawab dengan api, dialah Allah yang benar." Nah, tidak boleh menyalakan api anak-anak. Itu syaratnya. Setelah itu, nabi-nabi Baal mulai lebih dulu. Mereka menaruh kayu di atas mezbah, lalu meletakkan lembu di atasnya, di mana mereka berkata, "Baal, dengarkan kami. Kirimkan api dari langit." Nah, setelah itu, dewa Baal tidak bisa melakukan apa-apa anak-anak. Para nabi Baal mencoba lebih keras lagi sampai menyakiti diri mereka, tapi tetap tidak ada jawaban. Nah, di mana Elia berkata kepada mereka, "Mungkin Baal sedang tidur kali ya? Kalian harus berteriak lebih keras lagi." Nah, lalu Nabi Baal itu berkata, "Baal, jawab kami." Nah, di situ mulai terlihat ya anak-anak bahwa ternyata nabi yang mereka sembah itu nabi yang tidak hidup dan yang tidak nyata, karena itu adalah buatan tangan manusia. Nah, setelah itu, sekarang giliran Elia. Dia memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah rusak, mengambil 12 batu dan membangun mezbah. Dia menaruh kayu di atasnya, lalu menaruh lembu di atas kayu. Tapi Elia melakukan sesuatu yang mengejutkan anak-anak. Lalu ia berkata kepada nabi-nabi Baal dan bangsa Israel, "Datanglah mendekat." Lalu Elia menggali parit, kemudian menuangkan air yang banyak sampai 3 kali, sampai mezbah dan kayu basah kuyup. Bahkan ada parit di sekitar mezbah yang penuh dengan air. Nah, anak-anak kira-kira masuk akal nggak ya? Masa api bisa menyambar itu nanti? Itu di sampingnya ada air. Kayak gimana ya anak? Itu kan masuk akal ya kalau di pikiran manusia. Lalu Elia berkata, "Isi 4 tempayan besar dengan air dan siramkan ke atas kurban dan kayu." Lalu bangsa Israel dan Nabi Baal berkata, "Bagaimana mungkin ada api yang bisa membakar ini?" Mulai terheran-heranlah mereka anak-anak. Kemudian Elia berdoa dengan tenang. Lalu ia berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, tunjukkan hari ini bahwa Engkau adalah Allah Israel dan aku adalah hamba-Mu. Jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sejati dan Engkau ingin mereka kembali kepadamu." Nah, anak-anak, setelah itu tiba-tiba dari langit api menyambar turun. Api ini membakar habis kurban, kayu, batu, dan bahkan air di parit. Semuanya yang melihat terkejut dan jatuh berlutut. Lalu bangsa itu berkata dan Nabi Baal itu berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Disitulah anak-anak, Elia telah membuktikan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar. Nabi-nabi Baal kalah dan Tuhan menunjukkan kuasanya yang luar biasa kepada seluruh bangsa Israel. Anak-anak, kita sudah tahu ya pada hari ini bahwa firman Tuhan sangat berkuasa di atas segala-galanya. Nah, anak-anak, percayalah
bahwa firman Tuhan berkuasa atas kita. Tuhan, apapun keadaan kita, mungkin kita dalam keadaan yang sulit, mungkin kita berkata dalam hati, aduh, papa mama aku kayaknya lagi susah, aduh, besok ulangan susah banget, terus, tuh gimana ya, aku lagi ada masalah sama temanku lagi. Terus anak-anak, percayalah anak-anak, ketika kita ada di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa kita. Di mana Tuhan berkata, aku tidak pernah diam. Aku tahu yang terbaik untukmu. Aku tahu, aku jawab doamu tepat dan waktunya. Anak-anak, sekarang kita masuk pada ayat firman Tuhan, di mana ini akan menjadi renungan kita setiap hari, bahwa firman Tuhan ini memang sangat berkuasa atas kita anak-anak. Yang terambil dari Mazmur pasal 46 ayat 1, di mana berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, anak-anak, sekarang proses pembelajaran juga sudah selesai. Biarlah firman Tuhan ini dan cerita Alkitab ini bisa meyakinkan anak-anak semua bahwa Tuhan tidak pernah lalai, bahwa Dia selalu ada di setiap proses kita. Dia pasti membimbing dan menolong kita di saat kita susah, di saat kita dalam kesulitan. Tuhan pasti menolong kita. Nah, anak-anak, proses pembelajaran kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.